Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Asmaul Husnanya. Ya, Raditya, silakan di sebelah saya, kelas 8. Ada Radit? Oh iya, silakan ke depan sini. Baik, 2, 3. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya
nur, ya hadi ya badi, ya baqi ya warith, ya rashid ya sabur, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna yang berbunyi Al-Muqit artinya apa? Al-Muqit apa? Al-Muqit yang maha pemberi kekuasaan. Ada lagi arti yang lain Al-Muqit, arti yang berbeda? Maha menjaga. Anak-anak, alhamdulillah ya, pagi hari ini mendung ini bagian dari nikmatnya Allah juga ya. Kita syukuri untuk beberapa saat kita tidak terkena sinar matahari, tapi tidak boleh terus-terusan, karena orang hidup itu perlu energi matahari. Yang masih berbicara dengan temannya, simak ke depan. Anak-anak, tadi malam ya, ada teman saya minta bantuan, tapi tidak ke saya. Minta bantuan karena hidupnya diganggu oleh genderuwo ya. Genderuwo itu ya jenis jin ya. Al-jin itu artinya yang tidak nampak ya. Jin itu sesuatu yang tidak nampak, kecuali celana jin itu baru kelihatan. Jadi di dalam bahasa Arab, jim sama nun itu artinya memiliki sifat yang tidak nampak. Contoh, jin tidak kelihatan. Yang kedua, surga itu bahasa Arabnya apa? Jannah, kelihatan? Tidak, gaib. Yang berikutnya, janin. Apa itu janin? Janin, calon bayi, kelihatan? Tidak, karena di dalam perut. Jadi kembali ke jin tadi, anak-anak sekalian. Jadi ceritanya, saya punya teman, di depan rumahnya itu ada pohon besar, pohon mangga. Karena pohon mangga ini sudah berpuluh-puluh tahun, pohonnya udah besar, akarnya sudah mulai merusak paving-paving. Maka kemudian tuan rumah berinisiatif memotong, memangkas ya. Dipangkas hampir habis. Maka yang genderuwonya tadi, katanya yang biasanya tinggal di pohon tadi, pindah ke kamar yang memotong pohon tadi. Kasurnya dikencingi ya, ditelei ya, diganggu ya, itu jin. Kemudian kasus yang kedua, anak-anak sekalian, saya pernah tinggal di rumah yang kurang lebih 17 tahun digunakan oleh orang yang punya profesi dukun ya. Saya awal mau masuk itu, putra saya yang kecil-kecil itu tidak mau ya, karena jin itu biasanya masih terlihat oleh anak-anak yang belum balik, tidak mau. Akhirnya anak saya ungsikan, saya masuk sendiri ya. Ketika saya masuk ke dalam itu, setiap jalan keluarnya angin
baik itu pintu, jendela, itu ada potongan kain kafan yang ditaruh di situ, ya. Sehingga ketika jin itu dimuliakan, jin itu kemudian difasilitasi, dikasih makanan, dikasih dupa, kemudian dispesialkan, maka jin itu akan bertempat di sana. Maka ketika saya masuk, yang saya lakukan pertama kali, seluruh tempat-tempat saya kasih listrik yang terang. Yang kedua, saya terus gunakan untuk mengaji. Maka qadarullah, anak-anak sekalian, yang namanya jin-jin itu perlahan mulai minggir meskipun sesekali mengganggu. Biasa, jin itu sikap mengganggu itu biasa. Sama dengan manusia yang jahil kan ada. Nah, maka ketika kita sering menggunakan untuk interaksi dengan Allah, maka sifatnya Allah ya Muqit, tadi yang maha menjaga. Allah akan menjaga kita, jin-jin pengganggu itu otomatis akan minggir. Tetapi ketika orang menjadikan pelindungnya itu jin, di satu tempat dia kuat, tetapi di tempat lain pasti ada jin lagi yang lebih kuat dan dia akan terganggu lagi. Tetapi kalau dia menjadikan Allah sebagai yang Muqit, Allah sebagai pelindung, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Jadi anak-anak sekalian, tilawah Al-Quran itu adalah cara untuk mendapatkan Muqitnya Allah, pelindungnya Allah. Maka dimanapun kalian berada, yang punya hafalan itu dijaga hafalannya, karena hafalan kalian itu yang menjadikan wasilah Allah datang mendekat kepada kamu. Baik, sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Dibagi 3 bisa? Tidak bisa. Kalau dikurangi 3 ada berapa? 29. 26 dibagi 2 13. Kemarin kelas 9 sudah ya, sekarang kelas 8. 8A absen 13. 8A absen 13. 8A Jovita. Iya, silakan di sebelah sini Jovita. Radit kelas berapa? 8D. 8D diwakili Radit. 8B absen 13. Iya, silakan. 8C absen 13. C. Perempuan semua. Kalau 8D yang 13 siapa? Perempuan. Oh ya sudah, di situ aja. Baik anak-anak sekalian, beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk berapa macam ilmu? 2. 1 adalah ilmu agama, 2 adalah ilmu adab, ya. Orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan syarif, kemuliaan. Maka di masyarakat, orang yang profesinya menyampaikan ilmu, baik ustadz, ustadzah, guru sekolah,
dosen, Pak Yai, itu pasti secara kedudukan di masyarakat dihormati. Kenapa? Karena orang melihat, oh beliau ini yang menyampaikan ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan syarif, akan mulia. Jangan syarik. Kalau syarik pakai qaf belakang itu artinya pencuri. Bagi anak-anak di antara kalian yang suka iseng, sepatu temannya disembunyikan, taruh di kelas tetangga sebelah, dimasukkan ke tempat sampah, itu jahilnya diganti. Jahil itu tiba-tiba ngasih snack dimasukkan tas temannya, uang dimasukkan tas temannya, ini hadiah. Isengnya seperti itu ya. Baik anak-anak, wa innama syaraful ilmi, karena sesungguhnya ya, syaraf kemuliaan ilmu ya, likainihi wasilatan ila taqwa, adalah wasilah cara seseorang untuk mendapatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa itu cirinya suka mencari ilmu. Ayo, jangan diskusi sendiri. Sehingga seluruh nabi, di antara 4 sifatnya itu ada satu sifat yang artinya cerdas. Apa itu? Fatonah. Seluruh nabi itu cerdas. Nabi kalau tidak cerdas pasti dibohongi oleh umatnya. Cerdas. Karena kecerdasan itu cara untuk mendapatkan ketakwaan. Allati yastahiqu bihal karamata indallahi ta'ala. Yang ketakwaan itu adalah sarana untuk mendapatkan karomah. Biasanya kita di masyarakat, oh orang itu punya karomah apa? Bisa berjalan di atas air. Oh orang itu punya karomah apa? Bisa tidur di atas pohon ngayang. Sesungguhnya karomah itu bukan seperti itu. Karomah itu bukan orang yang tidur kemudian bangun tidur cerita, aku toko Mekah, aku toko Madinah, aku mari sholat qobliyah subuh di Mekah. Ya, habis itu subuh-subuh sudah di sawah. Bukan itu. Karomah itu adalah kedudukan mulia seseorang yang suka menuntut ilmu, ilmunya kemudian mengantarkan kepada ketakwaan. Ketakwaan ini yang kemudian menjadikan ia mendapatkan karomah, kedudukan mulia di sisi Allah. Banyak kisah orang-orang yang dekat sama Allah kemudian diselamatkan oleh Allah. Pertama, ada seorang yang sudah tua. Beliau itu jalan di bawah pohon-pohon kelapa. Maka di bawah pohon-pohon kelapa itu tentunya banyak pohon kelapa yang sudah tua maupun yang masih muda. Maka ketika beliau jalan, ada 2 butir kelapa yang jatuh tepat di kepala bapak ini tadi. Kemudian ketika mau nyampe tanah, pohon ini membelah. Diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, ada seorang kiai yang menemukan metode qiraati. Tahu qiraati? Ya. Beliau itu pernah melakukan perjalanan naik kendaraan umum, bawa anaknya yang masih bayi. Kemudian di tengah perjalanan bayinya itu nangis terus, ya.
sampai orang-orang sebelah-sebelahnya itu berbeen. Kemudian ada satu yang bilang, karena terganggu dengan suara tangisan bayi ini tadi, bilang, "Pak, mungkin putra jenengan itu sumuk, panas. Mbok yo jenengan itu turun dulu, ditenangkan dulu putranya. Kalau sudah tenang nanti melanjutkan perjalanan." Maka si bapak dengan istrinya dengan bayinya tadi turun. Ketika sudah turun, ya, kendaraan itu berangkat lagi, tidak jauh dari pandangan Pak Yai itu tadi. Qadarullah, kendaraan yang baru beliau naiki tadi kecelakaan, diselamatkan oleh Allah. Cerita yang ketiga, murid saya sendiri, murid TPQ. Waktu saya masih SMA ngajar TPQ, ada satu murid saya, bagus anaknya. Artinya bagus itu tidak neko-neko, ngajinya juga utun, rajin. Maka ketika hendak pergi perjalanan melewati pulau Bali, sudah bawa tiket, ada di depan pintu masuk. Maka ketika hendak masuk, seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi murid saya ini tadi. Kemudian tidak jadi berangkat karena rame-ramenya penumpang. Sudahlah, setelah ini aja saya tak naik, gitu ya. Qadarullah, kapal yang mau dinaikin tidak jadi tadi, tenggelam. Berbulan-bulan warga penduduk Banyuwangi di sekitar itu tidak ada yang berani makan ikan karena takut ikannya makan siapa? Manusia tadi. Banyak yang meninggal. Syarif, ya. Jadi kemuliaan Allah itu anak-anak sekalian diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu membawakan dia kepada ketakwaan. Ketakwaan itu akan membawa kepada karomah. Karena ke depan anak-anak, kita tidak bisa menggantungkan nasib kita kepada manusia, tidak bisa. Sama guru, betapapun sayangnya pasti ada waktu untuk berpisah. Tidak terus kita dengan guru kesayangan kita. Dengan orang tua sama, orang tua juga tidak selamanya dengan kita. Dengan teman apalagi, beda nanti sekolah lanjutannya pisah, sudah jarang ketemu. Maka jangan menggantungkan pertolongan itu kepada makhluk, karena makhluk itu butuh pertolongan. Aswan, ya. Aswan ini mungkin sekali dua kali dimintai tolong senyum, tapi kalau berkali-kali belenek. Kenapa? Karena Aswan itu juga butuh pertolongan. Maka menggantungkan diri kepada orang itu tidak menyenangkan. Tetapi menggantungkan diri itu kepada Allah. Ayatnya kul huwallahu ahad Allahus somad. Allah tempat bergantung, ya. Wasta'adatal abadi kama qila li Hamdin bin Hasan ibni Abdillah syi'run, ya. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah di dalam syairnya, ya. Syairnya yang pertama, ta'allum fa inna ilma zainun li ahlihi. Diingat-ingat, nanti saya tanya baik yang di sini maupun yang duduk, ya. Ta'allum, ya, belajarlah. Jadi ta'allum itu maknanya belajar. Ilmu itu hasil dari belajar. Ya. Ta'allum, ya, belajarlah, ya. Fa innal ilma zainun li ahlihi, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Yang pertama, belajarlah, karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya. Pasti semakin kalian berilmu, semakin teman-teman kalian hormat. Ojo ngomong sembarangan karo arek iku, ilmune oke.
Jadi yang pertama, belajarlah karena ilmu itu akan menghiasi pemiliknya. Silakan dibuktikan. Semakin ilmu kalian banyak, siapapun teman kalian, adik kelas kalian, orang tua, tetangga pasti akan menaruh hormat kepada kalian. Jadi yang pertama, ta'allum fa innal ilma zainun li ahlihi. Apa? Artinya apa yang pertama? Belajarlah. Belajarlah ya. Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Apa pertama? Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Siapa pemiliknya? Orang yang menuntut ilmu. Siapa yang paling dekat dengan itu? Kalian. Kenapa? Kalian adalah pelajar, maka tentu tugas utamanya adalah belajar. Ya, ini orang-orang mulia semua. Selama ilmu dijadikan penghias di dalam hidup kalian. Yang kedua, wa fadlun wa unwanun likulli mahabi ya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Yang kedua apa? Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Yang pertama apa? Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Yang kedua, jadikanlah hari-harimu untuk menambah ilmu. Dua. Teman akrabmu siapa? Laki-laki. Reza, Pak. Reza. Kelas 8C. 8C. Reza. Ayo Reza berdiri. Dipanggil teman bestinya. Za. Apa yang pertama tadi? Ta'allum fa innal ilma zainun li ahlihi. Penghias bagi pemiliknya. Yang kedua, jadikan hari-harimu iya, terima kasih. Tepuk tangan Reza. Jadi belajarlah anak-anak, karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya. Ilmu apapun, karena seluruh ilmu itu adalah miliknya Allah. Seluruh ilmu itu al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Sehingga kalau teknik menyembunyikan sepatu teman tanpa diketahui siapapun, bebas jejak, itu namanya bukan ilmu. Karena ilmu itu cahaya, cahaya kebaikan. Ada satu tim futsal, satu orang yang paling mahir memainkan bola, pasti itu menjadi perhatian. Baik perhatian temannya, perhatian pelatihnya. Kenapa dia mendapatkan perhatian khusus? Karena dia punya ilmu. Maka jadilah orang-orang yang dikenal karena ilmunya. Karena ilmu itu akan kekal. Kalian tahu siapa I.R. Soekarno?
Siapa beliau? Presiden Indonesia yang ke-1. Sampai sekarang IR Soekarno itu tetap dikenal, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri banyak yang mengenal sejarahnya karena beliau berilmu. Beliaulah satu-satunya presiden Indonesia yang bisa bicara di depan podium berjam-jam menggunakan bahasa asing tanpa membawa teks. Kenapa? Karena ilmunya banyak, ngomong berjam-jam ndak habis, wawasannya luas. Maka beliau kemudian terhiasi karena ilmu yang beliau miliki. Yang kedua, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa? Jovita. Bestimu siapa? Perempuan. Malva. Malva. Malva sini, Pak. Malva silakan sini. Sini. Malva. Yang kedua tadi apa, Pak? Jadikanlah hari-harimu untuk menambah ilmu. Iya, luar biasa untuk Malva. Kamu kemarin belajar apa? Belajar pelajaran untuk hari ini, Pak. Apa itu? Tentang apa? Tentang apa ya? KMD. Apa? Contoh apa? KMD. Yang kamu Tentang pelajari apa? Ini, Pak, sejarah. Sejarahnya siapa? Muhammadiyah. Bagaimana sejarahnya? Ya kayak ini, Pak. Didirikan di mana? Terus pendirinya siapa, Pak? Muhammadiyah didirikan di mana? Yogyakarta. Iya, tepuk tangan untuk Malva. Iya, silakan duduk Malva. Jadi ilmu itu banyak anak-anak ya. Malva ini ilmu terkait dengan pelajaran kemuhammadiyahan. Termasuk kalian kemarin nyapu, bantu orang tua menyapu, mencuci baju, membantu orang tua mencuci baju. Itu juga bagian dari belajar. Membantu menghabiskan uang ibu, itu dah ya. Jadi belajarlah hal-hal yang bermanfaat anak-anak, baik pelajaran yang terkait dengan kelas, pelajaran di luar kelas, termasuk adab pergaulan dengan teman-teman kalian. Itu perlu belajar. Di antara kalian ada yang temannya banyak, ada yang cukup, ada yang tidak banyak, ada yang sedikit, ada yang satu, ada yang tidak sama sekali. Itu tergantung cara kalian belajar memahami teman. Itu juga bagian dari belajar. Maka belajarlah hal-hal baik apapun, karena al ilmu zayyinun li ahlihi. Ilmu itu akan menghiasi pemiliknya. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tepuk tangan untuk teman-temanmu yang ada di depan, 4 orang ini, Radit dan 4 orang temannya. Silakan kembali ke tempat. Ya, silakan ke tempatnya. Radit sebelah sana apa sana? Sana, ya. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.